Bapak Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, punya visi yang hebat untuk bangsa kita. Beliau membayangkan Indonesia menjadi negara yang sangat kuat, adidaya di bidang energi hijau. Ini bukan cuma soal ekonomi yang maju loh, tapi juga tentang memanfaatkan potensi besar Indonesia dengan cara yang ramah lingkungan. Bayangkan, Indonesia jadi pemimpin dunia dalam energi terbarukan. Itulah Indonesia yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo. Perjalanan Pak Prabowo sampai jadi presiden tidak mudah. Beliau mantan tentara, jadi beliau tahu arti strategi dan tekad yang kuat. Beliau bahkan mendirikan partai politik sendiri, Gerindra, yang menunjukkan beliau tidak takut untuk melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Sekarang medan perangnya adalah dunia internasional, dan senjata pilihannya, energi hijau. Indonesia, dengan sinar matahari yang melimpah dan tanah yang subur, punya semua yang dibutuhkan untuk revolusi energi terbarukan. Pak Prabowo tahu ini, dan beliau sangat yakin akan hal ini. Beliau tidak hanya memikirkan kemandirian energi Indonesia, beliau ingin menjadikan Indonesia pengekspor utama energi bersih. Ini penting sekali teman-teman, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk seluruh dunia. Kita sudah lihat apa yang terjadi ketika negara-negara berebut minyak dan gas bumi. Sangat kacau dan berbahaya. Tapi bayangkan dunia di mana negara-negara besar menggunakan energi matahari, angin, dan ombak. Itulah masa depan yang layak diperjuangkan. Dan Pak Prabowo sepertinya siap untuk berjuang. Oke, sekarang kita bahas energi. Indonesia saat ini masih bergantung pada batu bara. Seperti teman yang bilang mau berhenti merokok, tapi kita selalu melihat dia merokok diam-diam. Tapi Pak Prabowo serius ingin menghentikan kebiasaan pakai batu bara ini. Beliau punya rencana besar untuk melepaskan Indonesia dari sumber energi kotor ini. Senjata pilihannya, 3 serangkai energi surya, angin, dan biofuel. Bayangkan, Indonesia itu negara tropis kan? Matahari bersinar sepanjang tahun, sangat cocok untuk menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi. Lalu ada angin yang bertiup di seluruh kepulauan. Manfaatkan itu. Dan jangan lupa biofuel. Indonesia adalah produsen utama minyak sawit yang bisa diubah menjadi biodiesel. Memang, ada yang khawatir tentang minyak sawit dan penggundulan hutan. Dan kekhawatiran itu benar, ini masalah yang rumit. Tapi Pak Prabowo tahu ini. Beliau tidak bicara tentang menebang hutan hujan untuk menanam lebih banyak kelapa sawit. Beliau bicara tentang praktik berkelanjutan, tentang menggunakan apa yang sudah dimiliki Indonesia dengan cara yang cerdas dan bertanggung jawab. Beliau bahkan punya ide tentang dana hijau, menggunakan uang dari kredit karbon untuk melindungi hutan hujan Indonesia yang berharga. Seperti pepatah, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui, mengurangi emisi, dan melestarikan alam. Brilian kan? Tentu saja, ini tidak akan mudah, ini tugas yang sangat besar. Tapi tidak ada yang bilang menjadi negara adidaya itu mudah. Sekarang, mari kita bicara tentang ekonomi. Pak Prabowo tidak hanya fokus pada energi hijau. Beliau ingin menjadikan Indonesia negara dengan ekonomi yang sangat kuat. Beliau bicara tentang menciptakan jutaan lapangan kerja dan menarik miliaran investasi. Dan beliau punya rencana untuk itu juga. Ingat proyek-proyek energi hijau yang tadi kita bahas? Proyek-proyek itu tidak banyak untuk lingkungan, tapi juga menciptakan banyak lapangan kerja. Bayangkan pemasang panel surya, teknisi turbin angin, pekerja produksi biofuel. Ini adalah pekerjaan masa depan, dan Pak Prabowo ingin Indonesia memimpin revolusi industri hijau ini. Tapi bukannya tentang energi terbarukan. Pak Prabowo paham bahwa Indonesia perlu naik kelas. Beliau fokus pada pengembangan industri hilir, khususnya di sektor nikel. Indonesia punya cadangan nikel yang sangat besar, komponen kunci dalam baterai kendaraan listrik. Jadi, daripada hanya mengekspor nikel mentah, Pak Prabowo ingin mengolahnya di dalam negeri, membuat baterai di Indonesia, dan mungkin bahkan membangun seluruh kendaraan listrik. Beginilah cara menciptakan ekonomi berteknologi tinggi dan bernilai tinggi. Dan para investor memperhatikan hal ini. Perusahaan-perusahaan Tiongkok menginvestasikan banyak uang di industri nikel Indonesia karena ingin mengamankan dan pasokan mineral penting ini. Tapi, bukan hanya Tiongkok, Pak Prabowo piawai dalam diplomasi. Beliau memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat, Jepang, dan bahkan India, menarik investasi dari seluruh dunia. Beliau tahu bahwa untuk menjadi raksasa ekonomi sejati, Indonesia perlu berteman dengan semua negara. Sekarang, mari kita lihat gambaran yang lebih besar.
Indonesia terletak tepat di tengah Indo-Pasifik, wilayah paling strategis di dunia. Bayangkan, Indo-Pasifik adalah tempat kekuatan ekonomi dan militer dunia terkonsentrasi. Disitulah pusatnya. Dan tebak siapa yang ada di tengah-tengahnya? Indonesia. Disinilah kemampuan diplomasi Pak Prabowo benar-benar diuji. Beliau harus pandai menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat dan Tiongkok, tanpa memihak salah satu. Ini seperti berjalan di atas tali. Di satu sisi, beliau menyambut investasi Tiongkok dan memperkuat hubungan ekonomi dengan Beijing. Di sisi lain, beliau memperdalam kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat dan sekutunya, ikut serta dalam latihan militer bersama, dan bahkan membeli senjata Amerika. Pak Prabowo pada dasarnya mengatakan, "Saya berteman dengan semua orang, silakan berinvestasi di negara saya, bantu saya kembangkan ekonomi saya, tapi jangan harap saya memihak dalam perselisihan kalian." Ini strategi yang berani, tapi sepertinya berhasil.